Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Putra, NIM 152124 kelas J. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis algoritma greedy untuk beberapa kasus. Langsung saja, algoritma greedy merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari rute terdekat atau shortest path melalui beberapa percobaan dan mencari jalur yang paling optimal. Nah, untuk beberapa kasus, algoritma greedy juga digunakan tidak hanya untuk mencari jalur terdekat, namun digunakan juga untuk runtutan atau deretan data yang optimal hasil dari pengolahan datanya. Nah, contohnya adalah kasus koin yang umumnya digunakan di negara-negara Eropa untuk penukaran mata uang. Di kasus pertama, koin yang tersedia adalah pecahan 5, 4, 3, dan 1, dan uang yang ditukarkan adalah bernilai 7. Solusi greedy yang diberikan ialah 5 ditambah 1 ditambah 1, di mana hasil ini merupakan hasil yang tidak optimal karena menghasilkan 3 koin. Kemudian solusi optimalnya adalah menukarkan uang 7 tadi dengan 4 ditambah 3, pecahan 4 dan 3 koin, di mana hasilnya hanya ada 2 koin. Kemudian di kasus kedua ada koin 10, 7, dan 1. Kemudian uang yang ditukarkan adalah pecahan 15. Solusi greedy yang diberikan ialah 10 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sebanyak 5 kali yang menghasilkan 6 koin. Sedangkan solusi optimal yaitu uang pecahan 15 tadi ditukar dengan 3 koin, diantaranya 2 koin pecahan 7 dan 1 koin pecahan 1. Kemudian untuk koin kasus selanjutnya tersedia 15, 10, dan 1 koin. Kemudian pecahan yang ditukarkan adalah pecahan 20. Selanjutnya solusi greedy yang diberikan ialah 15 ditambah 1 sebanyak 5 koin yang menghasilkan 6 koin. Sedangkan untuk solusi optimalnya ialah 2 koin pecahan 10 yang menghasilkan hanya 2 koin untuk penukaran uang dengan pecahan 20. Kemudian untuk kasus kedua yaitu greedy exhaustive search, tiap aktivitas memiliki waktu mulai atau S dan waktu selesai atau F, singkatan dari start dan finish, di mana waktu mulai atau start kurang dari atau sama dengan waktu selesai atau F. Dua aktivitas dikatakan kompatibel jika interval waktu mulai atau SI, FI, dan SJ, FJ tidak bentrok dari kedua aktivitas ini, atau waktu mulai dan waktu selesai aktivitas 1 tidak bentrok antara waktu mulai aktivitas kedua dan waktu selesai dari aktivitas kedua. Untuk kasus pertama di greedy exhaustive search ini terdapat 11 aktivitas. Kemudian di masing-masing aktivitas ini memiliki waktu mulai atau start time tersendiri dan finish time tersendiri. Contoh di aktivitas pertama memiliki start time 1 dan waktu finish itu di 4. Kemudian untuk mencari hasil optimal dari greedy exhaustive search ini, kita memilih aktivitas pertama dulu, kemudian membandingkan waktu finishnya, dan mencari aktivitas yang dimulai pada waktu finish dari aktivitas pertama. Contoh, A sama dengan 1, waktu finishnya itu ada di angka 4, di mana angka 4 ini kompatibel dengan aktivitas 3
yang waktu selesainya adalah 6, kemudian waktu selesai 6 itu kompatibel dengan aktivitas ke-6, di mana waktu mulai aktivitas ke-6 ini adalah di angka 7, kemudian selesai di angka 9, kemudian kita mencari aktivitas yang kompatibel dengan aktivitas 7 ini. Yang ada hanya aktivitas 11 di mana aktivitas 7 di mana waktu mulainya adalah 10. Selanjutnya waktu selesai dari aktivitas ke-7 tadi ialah 11. Kemudian kita mencari aktivitas yang tidak bentrok dengan waktu selesai dari aktivitas 7 tadi, yaitu aktivitas ke-11 di mana waktu mulainya adalah 13 dan waktu finishnya adalah 15. Sehingga solusi aktivitas yang dipilih adalah 1, 3, 6, 7, dan 11. Kemudian algoritma greedy yang terakhir pada kasus ini yaitu greedy knapsack. Terdapat beberapa strategi greedy yang heuristik yang dapat digunakan untuk memilih objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsack. Knapsack ini ilustrasinya seperti tas yang diisi beberapa komponen atau item, di mana terdapat beberapa strategi, yaitu pertama adalah greedy by profit. Pada strategi greedy by profit ini dipilih objek yang mempunyai keuntungan terbesar untuk memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Kemudian greedy by weight, dipilih objek yang mempunyai berat teringan, kemudian mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak-banyaknya objek ke dalam knapsack. Kemudian greedy by density, dipilih objek yang mempunyai P per W terbesar, mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai per unit berat terbesar. Kemudian pada kasus kali ini properti objek terdapat 4 activity, di mana weight-nya setiap activity itu tergambar di tabel pada presentasi kali ini, yang kemudian P-nya sesuai dengan properti objek yang masing-masing kita gunakan tabel penolong untuk P per W untuk masing-masing item atau objek. Contoh untuk aktivitas pertama sendiri weight-nya itu 6, kemudian P-nya 12, di mana P per W itu hasilnya 2. Kemudian sampai di aktivitas keempat, weight-nya 5, kemudian P-nya 10, P per W itu ada 2. Nah, untuk profit sendiri, dipilih objek yang mempunyai keuntungan terbesar untuk memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Di iterasi pertama, angka 12 ini memiliki profit 0 karena tidak nilai profit tidak lebih tinggi dari aktivitas kedua. Kemudian aktivitas kedua nilai profitnya 1 karena lebih tinggi dari aktivitas pertama. Selanjutnya nilai profit dari aktivitas ketiga itu lebih tinggi daripada nilai profit dari aktivitas kedua, makanya profitnya 1. Kemudian aktivitas keempat nilai profitnya lebih rendah dibanding aktivitas ketiga sehingga nilai profitnya 0. Selanjutnya weight, dipilih objek yang mempunyai berat teringan. Di sini berat teringan ada di angka 6, 5, dan 5 yang masing-masing ada di aktivitas 1, 2, dan 4. Angka 6 diambil pada weight karena ini adalah activity pertama, kemudian activity kedua lebih rendah dari activity pertama sehingga weight-nya diberi nilai 1. Kemudian activity ketiga karena nilainya 10 lebih tinggi dari activity sebelumnya makanya nilainya 0, dan activity keempat lebih rendah dari activity sebelumnya makanya nilainya 1. Kemudian untuk density sendiri mengambil nilai P per W terbesar. Nah, di sini P per W terbesar itu ada di activity 2 dan 3 di mana
nilainya adalah 3 dan 5. Di activity pertama, nilai density-nya 2, dibandingkan dengan activity kedua itu lebih rendah sehingga activity kedua diberi nilai 1. Kemudian activity ketiga, nilai density-nya lebih tinggi dibanding activity kedua, diberikan nilai density 1 juga. Selanjutnya activity keempat, nilai density-nya 2, lebih rendah dari activity sebelumnya sehingga nilainya diberi 0. Solusi optimal yang diberikan adalah 0110, di mana total bobot yang paling optimal di sini untuk menampung knapsack yang bernilai 16 ialah greedy by profit dan greedy by density, di mana masing-masing total bobotnya adalah 15 dan total keuntungannya adalah 65. Sedangkan greedy by weight total bobotnya 16, namun total keuntungannya hanya 37 sehingga tidak optimal untuk digunakan. Pada akhirnya, greedy by profit dan greedy by density memberikan solusi optimal untuk kasus knapsack di atas dengan nilai knapsack 16. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.